Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa itba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu banyak Allah masih berikan kenikmatan pada kita semua sehingga hari ini. Hingga siang hari ini. Utama nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh, untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, yang masih melekat kepada diri kita semua, yang perlu kita jaga dan kita sayangi keimanan kita. Di saat lagi akhir daripada pertukaran tahun Masehi yang tidak perlu kepada kita, karena kita punya tahun Hijriah 1443 Hijriah. Tapi semuanya Allah ciptakan. Huwallazi jalal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyazzakara arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang, dari gelap gulita malam kepada siang, siang kepada malam. Khilfatan, silih berganti. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk siapa Allah ciptakan langit ini, bumi ini? Kejadian pergantian dari malam, siang, siang dan malam. Liman arada ayyazzakara arada syukura. Bagi untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari kejadian pergantian malam dan siang, siang dan malam, kesemuanya 24 jam ini Allah ciptakan untuk kita manusia, hamba-hamba Allah. Makhluk yang Allah ciptakan hanya untuk menyembah kepadanya. Dan untuk orang-orang liman arada yazzakara arada syukur, untuk orang-orang yang mensyukuri nikmat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kepadanya. Karena kita perlu iman. Kita jaga keimanan kita. Kita pelihara keimanan kita. Karena kalau orang yang tidak punya iman seperti mayit yang berjalan. Karena iman bagaikan udara yang perlu kita hirup dan kita hidup dengan keimanan. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya sempurna, tenang. Dia beribadah pada Allah apapun yang disanakan di muka bumi ini. Sebagai khalifah, sebagai orang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu iman saat kita mendapatkan musibah. Maka dengan musibah, dengan iman itulah kita menjadi orang yang sabar. Karena iman yang menentukan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, diperlukan kita sabar tatkala kita mendapatkan musibah. Baik musibah yang kecil ataupun besar. Karena ini hidup di dunia ini adalah cobaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita perlu iman tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman itulah kita bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah berikan kita sehat wal afiyah, panjang umur, waktu yang Allah berikan kepada kita hanya untuk beribadah kepadanya. Ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal soleh karena kita sehat.
Nikmat sehat Allah berikan. Nikmat panjang umur, ada kesempatan taubat kepadanya. Sehat kita mudah beribadah padanya. Bekerja aktivitas kita untuk dunia kita atau berakhirat kita. Allah berikan kemudahan karena kita sehat. Melangkah ke masjid, melangkah ke tempat kita bekerja, berusaha. Allah beri kemudahan. Kenapa? Karena kita sehat. Bersyukurlah atas nikmat sehat. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian. Kita semua dia akan diazab. Seandainya kita mensyukuri nikmat Allah dan mempertahankan menjaga keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu iman tatkala kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman membuat kita beribadah khusyuk, ikhlas karena Allah. Karena kalau beribadah tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Akhlisu amalakum lillah, fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa, kata Nabi. Ikhlaslah kalian beribadah pada Allah, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas. Jauh dekat dari masjid kita beribadah pada Allah. Nilainya di sisi Allah beda dengan yang jauh, yang melangkah dan sebagainya. Kita perlu beribadah, kita perlu beriman tatkala kita berumah tangga. Kita perlu iman tatkala kita bermasyarakat, muamalah, muasyarah. Semuanya sama, sampai tetangga saja kita perlu beriman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sampai dengan saudara kita, falyasil rahimahu. Sambung silaturahim. Kenapa? Karena iman. Semuanya karena panggilan iman. Sehingga tatkala baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu amal afdalu ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menjawab, al-imanu billah, iman pada Allah. Maka perlu kita jaga keimanannya di diri kita. Dan juga Rasulullah menjawab yang kedua adalah al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Perlu keimanan kita tatkala kita muasyarah, tatkala kita bermuamalah, dan semuanya kita perlu iman. Karena dengan imanlah yang menentukan segalanya. Seandainya kita tidak membawa iman, maka keislaman kita, keimanan kita hanya iman-imanan, bohong-bohongan. Allah Maha tahu apa yang di dada kita. Allah tahu siapa orang yang benar-benar jujur keimanannya. Allah tahu pula siapa orang-orang yang imannya palsu, iman-imanan, iman imitasi. Sebagaimana firman Allah SWT di surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira akan dibiarkan saja berkata amannu billah, aku beriman pada Allah, wa hum la yuftanun, tapi mereka tidak diuji, iman kita diuji. Apakah iman kita iman palsu, iman imitasi, iman benaran, iman yang jernih, iman yang bersih di sisi Allah? Diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah tahu siapa orang-orang yang imannya benar, jujur, dan Allah tahu siapa imannya yang iman yang kadzibin, dusta, palsu, bohong-bohongan, ikut-ikutan. Inilah saat diuji penghabisan tahun daripada tahun 2021 untuk melangkah daripada ke 2022. Tatkala hijrah baginda Rasul dengan tahun hijriahnya 1443 hijriah, genggam gebitakah kita menyambutnya? Riang gembira gak? Fahran sururan gak kita menyambutnya? Tapi tatkala menyambut tahun baru pergantian 2021 kepada 2022, lihat nanti siapa kaum muslimin yang memenuhi tempat-tempat maksiat, siapa yang memenuhi hotel-hotel yang untuk bermaksiat, siapa yang dan sebagainya, yang matang petasan dan semua mercon dan sebagainya untuk meriahkan. Kebanyakan adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemana iman kita? Sehingga bagian Rasul pun diminta nasihat. Ya Rasulullah ausani, nasihatkan aku ya Rasulullah, yang tidak minta nasihat, yang tidak ada pertanyaan tentang Islam kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qul amantu billah summa istaqim.
Katakanlah aku beriman pada Allah. Summastaqim. Kemudian istiqomahlah. Hanya kunci bagi kita orang-orang yang beriman adalah istiqomah. Yang dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Dengan apa? Seandainya kita sering ke masjid, kenapa tidak kita sering ke masjid? Terus ke masjid. Ada pengajian, duduk di majlis ilmu. Muzakarah ilmu, tilawatul Quran, majlis tilawatul Quran. Kenapa kita? Kita perubahan untuk itu, hijrah. Dari minaz zulumat ilan nur. Dari kegelapan di diri kita sampai ke cahaya menderang yang di sisi Allah. Kita mendapat dari Allah dengan keimanan kita masing-masing. Kita mencari keimanan sejati dari Allah untuk kita. Apakah iman kita? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, apakah ini benar iman kita? Iman palsukah aku, bohong-bohongankah kita? Istiqomah. Sehingga setiap hari Allah SWT menegur atau mengecek keimanan kita. Dengan apa? Dengan suara azan. Hayya 'alas shalah. Allah mengecek iman hamba-hambaku masih muslim, masih beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dikatakan Allah SWT, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatun imana. Hanya saja orang-orang yang di dadanya benar-benar punya iman, tatkala disebuti nama Allah bergetar hatinya, bergetar imannya, ada suara panggilan hayya 'alas shalah, dia datang ke panggil. Terpanggil untuk datang ke masjid. Dia tahu, oh ini teguran dari Allah. Allah mengecek sehari 5 kali apakah kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh lagi nikmat-nikmatnya tidur, hayya 'alas shalah. Dikatakan as-salatu khairum minan naum. Terpanggillah kita karena di dada kita punya iman. Malah sebelum azan pun kita sudah bersiapkan diri. Dengan qiyamul lail dari jam 2, jam 3 kita siap untuk apa? Untuk ibadah. Subuh terpanggil untuk diri kita. Tapi bagi orang-orang yang di dadanya iman palsu, Allah tahu. Fala ya'lamanallahu wa la ya'lamanallahu allazina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Dan sungguh Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman, dan Allah tahu siapa orang-orang yang munafik. Karena orang-orang yang berat dikhabarkan oleh bagian Rasul, in asqala sholah alal munafik sholatul isya wa sholatul subuh. Sungguhnya arah sholat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Maka sekonyong-konyong kalau saat ini ada orang yang mau mengucapkan Natal, silakan. Tergantung keimanan Anda. Yang tidak mau jangan dipaksa-paksakan, toleransi. Toleransi bukan diaduk-aduk kopi dengan teh, dicampur-campur, nggak perlu. Tidak marah orang muslim tatkala tidak diucapkan selamat Idul Fitri, tidak marah dengan orang-orang non-muslim. Dan mungkin juga orang muslim juga tidak marah tatkala kita tidak mengucapkan selamat Natal. Yang repot, yang bingung adalah orang muslim memaksa orang muslim yang lain untuk mengucapkan Natal. Bagaimana dengan keimanan kita? Kita nggak perlu kita mencopohkan agama orang lain. Dosa kita menghina, mencopohkan agama orang lain. Tidak perlu ngejek-ngejek agama orang lain, peribadatan orang lain. Yang terpenting adalah kita jaga keimanan kita. Kita cintai iman kita. Iza saratka hasanatuka wa iza sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan yang kita perbuat membuat kita senang, girang kita ibadah pada Allah. Kita datang ke masjid senang, girang, nikmat. Baca Quran girang, nikmat. Zikir pada Allah girang, nikmat. Dan juga tatkala kita berbuat maksiat, kita gundah gulana, gelisah, ya Allah kenapa aku bermaksiat? Kenapa aku melawan uququl walidain, membantah ya Allah dari orang tuaku ya Allah? Kenapa aku tidak melaksanakan ibadah ya Allah? Kenapa aku tidak melaksanakan perintahkan Allah ya Allah? Kenapa aku menabrak, menerjang daripada larangan Allah ya Rasulullah? Kenapa ya Allah? Dia gundah gulana, gelisah di dadanya
tatkala menerjang daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT, yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, dia gelisah gundah gulana. Apa kata Nabi? Fa'anta mu'min. Kalian, kita semua, termasuk masih ada di dada kita punya iman. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah jaga iman dan Islam kita. Sehingga iman kita diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah. Dan kita yang terpenting adalah intaqala ila rahmatillah. Tatkala kita kembali pada Allah, membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مع أصحاب الغرار عباد الله اتقوا الله تعالى من سم اللغو وفضل الخبر وانتهوا عملكم أهل وجزار واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل لهم بلدة هذه الأنيسية آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة